Bentar ini biar Bapak bedakan. Pak, share screen-nya kelihatan nggak, Pak? Kelihatan sebentar. Ya sebentar Bapak rekam lagi. Oh, Ya. Nah ini bentar dulu Nixon biar siap rekamannya. Oke, silakan Nixon. oke. Selamat pagi Pak Eko dan teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih dipertemukan pada pertemuan jarak jauh ini. Kali ini kami kelompok 3 yang beranggotakan Michela, Reno, Stacy, Leona beserta saya sendiri akan menjelaskan materi kita sebelumnya, yaitu zat adiktif. Jadi zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Atau rasa kita ingin menggunakannya secara terus-menerus atau kita sebut ketagihan. Zat adiktif yang alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein pada kopi dan tein pada teh. Kalian pasti pernah dengar bahwa orang yang meminum kopi akan merasa lebih segar karena efek dari kafein. Dan juga di saat orang itu tidak meminum kopi akan terasa pusing. Gejala tersebut menunjukkan bahwa seseorang mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak juga zat adiktif yang lainnya. Zat adiktif dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Pertama, narkotika. Narkotika adalah zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan atau resep dokter. Menggunakan narkotika tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan bisa menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan pertama. Narkotika ini sangat berbahaya karena berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan pertama tidak dapat digunakan dalam pengobatan, misalkan heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan kedua. Narkotika ini berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalkan morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan ketiga berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam proses pengobatan, misalkan modein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Terima kasih. Oke, baik Nixon, terima kasih. Silakan dilanjut. Ini psikotropika. Psikotropika adalah zat yang mempengaruhi mental manusia. Penggunaan psikotropika harus diawasi oleh dokter. Psikotropika dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan tingkat ketergantungannya. Golongan pertama berpotensi sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya metildioksimetaamfetamin atau MDMA, LSD, dan alpha-dimetilfenetilamina dimetoksi atau DOM. Golongan kedua berpotensi kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, metafetamin, dan ritalin. Sangat sedikit digunakan sebagai obat. Golongan ketiga adalah golongan yang berpotensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya flunitrazepam dan phenobarbital menyebabkan ketergantungan banyak digunakan sebagai obat. Golongan 4 berpotensi ringan dan sangat banyak digunakan sebagai obat. Contohnya phenobarbital, nitrazepam, dan clorazepam. Oke, silahkan dilanjut. Zat psikoaktif lainnya. Selain narkotika dan
dan psikotropika terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Terdapat zat adiktif lainnya yang tergolong sebagai zat psikoaktif seperti alkohol, nikotin pada rokok, dan kafein. Zat psikoaktif adalah zat kimia yang memiliki efek spesifik terhadap susunan syaraf pusat. Inilah kelompok-kelompok besar zat psikoaktif yang umum disalahgunakan secara global, yaitu kanabis atau marijuana dan tembakau gorila. Marijuana merupakan kumpulan daun tangkai buah kanabis sativa yang dikeringkan dan dirajang. 2. Opiat. Opiat merupakan golongan obat penghilang nyeri yang bekerja pada susunan syaraf pusat. Contohnya heroin, opiat sintesis seperti fentanyl, tramadol, dan petidin. Stasi, maaf memotong. Itu yang di PowerPoint berganti atau memang di situ saja zat psikoaktif lainnya? Situ aja kayaknya. Oh, di situ aja ya. Oke, silakan. 3. Amphetamine type stimulation atau ATS merupakan golongan stimulansia turunan amfetamin yang menyebabkan peningkatan kerja tubuh dan sangat cepat menimbulkan ketergantungan atau highly addictive drugs. Oke, silakan dilanjut. Udah kelihatan belum, Pak? Masih proses. Ini sudah presentasi, tapi yang bahannya belum. Bahan yang dipresentasikan belum terlihat. Ya. Udah kelihatan. Dampak penggunaan narkotika dan psikotropika. Penggunaan narkotika dan psikotropika sangat berbahaya dan dapat menyebabkan efek serta dampak negatif bagi pemakainya. Dampak negatif tersebut bisa berpengaruh pada kesehatan fisik maupun mental. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan otak, sistem saraf, tulang, paru-paru, sistem pencernaan, ginjal, pembuluh darah, kulit, endorin, hemoprosik, traktur urinarius, dan juga dapat menyebabkan terinfeksi penyakit menular yang sangat berbahaya seperti HIV, hepatitis, herpes, TBC, dan lain-lain. Sedangkan dampak langsung bagi kejiwaan bisa menyebabkan kecanduan yang memicu halusinasi, depresi, gangguan jiwa, bunuh diri, hingga bisa melakukan tindak kejahatan dan kekerasan. Sedangkan dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan antara lain akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun. Dapat dikucilkan hingga bisa dikeluarkan dari sekolah atau tempat kerja. Selain berlawanan dengan ajaran agama, pengguna narkoba juga bisa dapat disanksi pidana dan jebloskan ke penjara. Dampak penyalahgunaan psikotropika. Dampak penyalahgunaan psikotropika pada tubuh antara lain dapat menyebabkan gangguan sistem otak dan jantung, dapat menyebabkan rasa kantuk berlebihan, hilang kesadaran atau koma, overdosis, kerusakan ginjal, infeksi akibat penggunaan jarum suntik yang kotor, misalnya HIV dan hepatitis. Orang yang menyalahgunakan psikotropika juga dapat disanksi pidana dan diberi hukum sesuai undang-undang. Oke, silakan ada lagi. Oh, Reno. Dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. 1. Kanabis atau ganja atau marijuana, hasis, tembakau, gorila, olahan ganja. Ganja merupakan kumpulan daun tangkai buah kanabis sativa yang dikeringkan dan diranjang.
Ganja Masih dapat pula belajar. diolah dalam bentuk minyak asis yang merupakan cairan yang berwarna coklat. Zat psikoaktif dalam ganja yakni THC, delta 9 tetrahydrocannabinol. Efek jangka pendeknya euforia dan meningkat persepsi panca indera, gangguan koordinasi dan keseimbangan, gangguan memori, gelisah. Efek jangka panjangnya adalah gangguan jiwa, batuk kronis, infeksi saluran napas berulang. Pada remaja dapat menimbulkan penurunan IQ. Pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko kelahiran prematur. Kombinasi cannabis dengan alkohol meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Gejala putus zat adalah irritable, gangguan tidur, dan gelisah. Yang kedua, opiat. Opiat merupakan golongan obat penghilang nyeri yang bekerja pada susunan syaraf pusat, termasuk di dalamnya adalah heroin, opium, opiat sintetis seperti fentanyl, petidin, buprenorfin, metadon, tramadol, kodein, dan lainnya. Penyalahgunaan opiat menimbulkan efek sebagai berikut. Efek jangka pendek, euforia, mulut kering, mual, muntah, hilangnya nyeri. Efek jangka panjangnya, penggunaan dengan jarum suntik menyebabkan kerusakan dan infeksi pembuluh darah dan jantung, meningkatkan resiko HIV dan hepatitis, sulit BAB dan kram perut, gangguan liver dan ginjal, infeksi paru-paru. Pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran, berat bayi lahir rendah, sindrom abstinence neonatal, NAS atau disebut juga NAS, kombinasi opiat dengan alkohol, koma hingga kematian. Gejala putus zat adalah nyeri otot dan tulang, gangguan tidur, diare, dan muntah. Yang terakhir, 3. Amfetamin type simulata atau ATS merupakan golongan simulansia turunan amfetamine yang menyebabkan peningkatan kerja tubuh dan sangat cepat menimbulkan ketergantungan. Highly addictive drugs termasuk dalam sabu, crystal meth, yaba, SS, status, ubas, dexamfetamine atau dexadrial, ekstasi, Intex, XTC, CC, Happy 5, Katino, narkoba cair, ekstasi, flaka, kartona. Efek pengguna simulasi turunan amfetamine adalah sebagai berikut. Efek jangka pendeknya sulit tidur, aktivitas fisik meningkat, menurunkan nafsu makan, meningkatkan laju pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh. Efek jangka panjangnya adalah gelisah, kebingungan, gangguan tidur, insomnia, gangguan mood, perilaku kekerasan, curiga berlebihan, paranoid, halusinasi, penurunan berat badan, kerusakan gigi, atau mad mouth, gatal-gatal. Pada ibu hamil dapat menyebabkan kelahiran prematur, berat bayi lebih rendah, gangguan jantung dan otak. Penggunaan ATS dengan jarum suntik berganti meningkatkan risiko HIV, hepatitis, dan penyakit menular lainnya. Bila dikombinasikan dengan alkohol, meningkatkan risiko overdosis alkohol yang menyebabkan tekanan darah. Risk of hepatitis, HIV, hepatitis, dan other infectious diseases from needle. Gejala putus zat, depresi, gelisah, lemas, dan kelelahan.
Thank you for attention. Bila ada sekian presentasi kelompok 3. Bila ada kesalahan kami minta maaf. Bila ada saran atau pertanyaan ajukan. Terima kasih. Asik. Oke, Asik. terima kasih Reno dan kelompok 3 ya. Oke. Silakan jika ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 3, silakan Edison. Nah, ini kayaknya bersemangat sekali dia. Ayo Edison, silakan. Ada nggak ini yang mau ditanyakan di kelompok 3? Perjuangan ya Reno ya. Ini tadi baru bangun atau gimana ini? Nggak tahu, Pak. Jadi ya membacanya juga karena memang bahasanya bahasa yang agak asing-asing ya, agak tersendat-sendat. Jadi nanti tolong Nggak jelas. mungkin ya literasinya membacanya diperbanyak lagi gitu ya. Ya, oke silakan jika ada yang mau menanggapi. Udah pulang, Pak. Sudah pulang? Belum. 5 menit lagi. Iya, masih 5 menit lagi di sound. Ada yang mau menanggapi tidak ini? Ayo silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tepung pati berasal dari mana? Tepung pati. Pati. Pengental. Ini kaitannya sama materi apa ya ini, Edison? Zat adiktif atau adiktif? Nggak tahu, Pak. Duh. Ini gimana ini? Ya, pertanyaannya Udah, sesuai skip. dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Ya, silakan. Oh, Ada enggak? Kalau tidak ada, ini Bapak ini yang bertanya. Ayo. silakan Bapak. Oh, silakan Bapak. Oke, dari Misela dan kelompok 3. Ini Bapak bertanya, bagaimana cara menghindari penggunaan narkoba? Nah, cara biar kita tidak ikut-ikutan dengan memakai atau mencoba narkoba itu gimana caranya? Jangan coba. Nggak usah dipakai. Nggak usah Hindari dipakai. rasa nafsu. Kenapa, Stacy? Hindari rasa nafsunya. Oh, hindari rasa nafsunya. Terus ada lagi? Apalagi di Jakarta itu kan banyak ya. Jadi ini yang dari berita-berita, walaupun sudah tertangkap, tapi itu masih bisa mengendalikan ya proses penjualan dan pembelian ya, proses jual beli narkoba. Ini bosnya itu udah ketangkap, tapi kok yang namanya jual beli narkoba kok masih ada. Nah, otomatis kan ya ada pasarnya, ada yang mengkonsumsinya. Penerus. Nah, itu caranya biar Penerus kita bangsa. tidak kepengen ya, tidak bisa terhindar dari yang namanya narkoba. Itu gimana itu? Yang pertama tadi tidak menahan nafsu. Nah, harus bisa menahan nafsu. Ya, tidak mengikuti hawa nafsu untuk mencoba narkoba. Ganja. Ya. Ada lagi? Buang aja kalau ada itunya. Buang aja. Kasih ke bocil, Pak. Kalau kita megang ganja kasih bocil, Pak. Nggak boleh. Coba, misalnya silakan. Kalau mau ditambahkan. Suaranya kecil sekali ini. Atau kalau misalnya ada yang mau membantu menjawab kelompok 3, silahkan. Boleh selain kelompok 3. Misalnya Pak, saya punya ide begini Pak. Cara untuk menghindarkan diri kita dari narkoba itu seperti ini. Boleh. Ya tidak harus kelompok 3 yang menjawab. Tapi kalau kelompok 3 bisa menjawab ya lebih bagus. Silahkan. Menghindari narkoba dengan cara mencegah. Ya, mencegah itu menghindari. Dari pergaulan yang tidak baik. Betul. Jadi kita ya sebisa mungkin ya pergaulan kita itu harus terjaga dengan baik. Kita ya bergaulnya dengan orang-orang yang sudah kita kenal dan orang-orang itu tidak terkait dengan narkoba. Ya. Ada lagi misalnya?
Nggak ada. Nggak ada. Aurelia bisa menambahkan? Aurelia Kristi? Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya apa itu, Aurel? Contohnya Berolahraga atau mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan dampak positif. Oke, terima kasih. mengikuti musyawarah. Ya, jadi betul ya, kita misalnya mengisi waktu kita ya untuk kegiatan atau hal-hal yang positif, ya olahraga ataupun ikut organisasi yang nanti ya kalau ikut organisasi ya insya Allah itu pasti akan berguna terus. Ya, terima kasih Aurel. Kemudian ada lagi? Bom bandir, Pak. Oke. Bom bandir, positif enggak? Enggak. Mungkin Bapak menambahkan, jadi ya selain tadi yang sudah disebutkan ya, jadi kita bisa dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi itu hal-hal yang sebisa mungkin bisa kita lakukan untuk menghindari narkoba. Ya, jauhi narkoba dari sekarang karena efeknya luar biasa. Efeknya itu berantai. Terutama bagi kalian ya, remaja-remaja, bagi kita, penerus bangsa. Ya, karena dia bisa menurunkan IQ, bisa merusak mental, dan sejenisnya. Oke, selesai sudah presentasi kita terkait dengan bab 5, zat adiktif dan non-zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam kegiatan pembelajaran ini, dan sekali lagi terus belajar, terus berkarya, dan pasti kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih, selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Dadah. Oke, Pak. Dadah, Pak. Ya, Makasih, sama-sama. Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Oke. Makasih Pak. Ya, Selamat sama-sama. pagi.